Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antropologi merupakan ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Manusia dalam hal ini adalah dari aspek fisik, biologis, dan sosial budaya. Cabang antropologi sosial budaya menurut beberapa antropolog, salah satunya adalah antropologi agama. Kaitannya dengan antropologi Al-Quran adalah Al-Quran mengandung beberapa aspek historis, aspek antropologis, aspek sejarah dalam Al-Quran dikemukakan dalam beberapa ayat, disertai dengan fakta-fakta antropologis yang oleh para ilmuwan modern telah dilakukan riset dengan metodologi dan teori ilmiah. Berdasarkan perspektif antropologi, teks-teks dalam Al-Quran, bisa dianggap atau ditafsirkan sebagai artefak budaya yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan dunia dari suatu masyarakat di masa tertentu. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak hanya dipandang sebagai teks keagamaan yang sakral dan dipercayai kebenarannya, tetapi juga sebagai sumber informasi tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, masyarakat, dan seterusnya pada masa lalu. Melalui analisis antropologis, kita dapat memahami konteks sejarah budaya dan sosial dari ayat-ayat tertentu, serta bagaimana ayat-ayat tersebut dapat dipahami dalam konteks yang berbeda seiring berjalannya waktu. Sebelum adanya ilmu pengetahuan modern, fakta-fakta antropologis dan historis belum banyak terkuak dan belum banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Namun, setelah adanya penemuan ilmu pengetahuan, fakta-fakta dalam Al-Quran itu tergali secara berlahan dan evolutif dari tahun ke tahun. Di antara fakta-fakta historis itu terdapat beberapa penemuan, antara lain salah satunya adalah penemuan kapal Nabi Nuh. Ini menggambarkan bukti bahwa manusia-manusia pada masa lalu merupakan manusia-manusia yang mempunyai paham keagamaan dan sebagian juga menolak agama dan paham keagamaan. Fakta ini juga menunjukkan bahwa manusia pada masa lalu sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat teknologi perahu yang sangat canggih pada masanya, dan juga dengan alat-alat yang canggih dan modern pula pada masanya. Contoh yang lainnya adalah perniagaan. Bagaimana perniagaan pada masa lalu adalah perniagaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain, terdapat aspek penting berupa peneguhan identitas keislaman. Dengan berniaga, maka masyarakat non-Muslim yang di masa Nabi Muhammad banyak yang menjadi pembesar di Mekah dan di Madinah akan semakin memahami keberadaan umat lewat aktivitas perdagangannya. Hal ini juga dikemukakan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad salah satu dari profesinya adalah pedagang yang dapat dipercaya atau Al-Amin. Pada intinya, antropologi Al-Quran ini selain terkuak dalam pengetahuan modern di masa yang akan datang, akan terbuka pula sedikit demi sedikit bahwa apa yang ada dalam teks-teks Al-Quran akan terkuak dalam penelitian modern dengan pendekatan atau metode yang ilmiah, serta menemukan teori-teori yang sesuai dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan modern. Dan apa yang telah ada dalam teks-teks Al-Quran menggambarkan bahwa awalnya atau mulanya teks Al-Quran hanya sebagai sesuatu yang kita percayai dan imani, namun
pada suatu masa nanti. Sedikit demi sedikit, sebagian dari yang terkuak itu akan terkuak pula pada masa-masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai dengan perkembangan metodologi dan teori-teori ilmiah modern. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.